Perkenalkan, saya Rangga Sabta Prasetyo dari kelas 3 di 11. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul proses kerja dan material pada perancangan teknik industri 3 sebagai tugas pengganti dari modul pengulangan. Pertama ada pengertian proses kerja dan material. Proses kerja sendiri itu adalah rangkaian tahapan dalam suatu pekerjaan yang dirancang agar aktivitas dapat dilakukan secara efektif dan sesuai tujuan menurut AJI tahun 2022. Lalu ada material. Material adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang dapat diperoleh dari pemasok lokal, impor, atau hasil pengolahan internal perusahaan menurut Mukirdi tahun 2000. Nah, jadi proses itu ada tujuan utama dari proses kerja. Yang pertama adalah mencapai efektivitas dan efisiensi. Efektivitasnya itu tujuan dari sebuah perusahaan itu tercapai, dan efisiensi itu penggunaan sumber daya itu daya itu lebih optimal, tidak terjadi pemborosan. Nah, sementara itu material, jadi material ini digunakan dalam proses produksi. Ya, material dapat diklasifikasikan menjadi bahan baku utama, bahan tambahan, dan komponen tambahan. Nah, material itu sendiri memiliki uh, peran strategis karena dia menyumbang sebagian besar biaya. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengelolaan dengan tepat agar tidak terjadi kelebihan stok, kekurangan bahan, maupun pemborosan yang akan mempengaruhi dari waktu proses dan biaya proses produksi. Nah, lalu hubungannya tuh apa sih proses kerja dan material? Uh, itu tuh dianalogin seperti sistem input output, yang dimana output tuh sangat dipengaruhi oleh kualitas proses dan materialnya. Lalu ada uh, perbaikan metode kerja. Nah, perbaikan metode kerja ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tuh eliminasi atau menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau yang tidak memberikan nilai tambah, seperti gerakan yang tidak perlu atau proses yang berulang. Lalu ada kombinasi, menggabungkan beberapa proses menjadi satu untuk menghemat waktu dan tenaga. Lalu ada resequence atau mengubah urutan, yaitu menyusun ulang urutan kerja agar lebih logis dan mengurangi bottleneck. Lalu ada menyederhanakan metode kerja agar lebih mudah dilakukan. Uh, jadi dengan perbaikan metode kerja ini harapannya tuh dapat mengurangi pemborosan seperti whiting atau yang menunggu terlalu lama, itu motion yang apa ya, gerakan yang tidak perlu, dan over processing. Nah, lalu selanjutnya ada peta kerja. Peta kerja adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan metode kerja secara sistematis serta menyediakan informasi penting seperti jumlah produksi, waktu operasi, kapasitas mesin, dan kebutuhan bahan untuk perbaikan metode kerja menurut Suta Laksana tahun 2006. Lalu ada menurut Winjo Soibroto tahun 2008, peta kerja atau peta proses adalah alat komunikasi yang sistematis dan logis untuk menganalisis proses kerja dari awal hingga akhir guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam perbaikan metode kerja. Nah, uh, selanjutnya ada lambang-lambang peta kerja yang menurut ASME. Yang pertama adalah operasi. Operasi itu adalah proses utama yang mengubah bentuk atau fungsi. Lalu ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu memastikan kualitas dari hasil produksi yang sebelumnya. Lalu ada transportasi. Transportasi itu perpindahan material atau barang dari stasiun sebelumnya sampai ke stasiun berikutnya. Nah, lalu ada waktu delay atau menunggu. Lalu ada penyimpanan sementara terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan bahan baku dan penyimpanan barang jadi. Nah, lalu ada aktivitas gabungan. Aktivitas gabungan ini sebuah kombinasi aktivitas dari operasi dan pemeriksaan. Jadi operator melakukan operasi sekaligus memeriksa hasil operasi tersebut. Nah, selanjutnya ada peta proses operasi. Peta proses operasi itu merupakan peta yang digunakan untuk menggambarkan tahapan yang dialami oleh bahan baku, yang mencakup urutan kegiatan operasi dan pemeriksaan sejak proses awal hingga terbentuk menjadi produk jadi menurut Suta Laksana tahun 2006. Lalu ada kegunaannya, yaitu mengetahui kebutuhan akan mesin serta penganggarannya. Lalu yang kedua ada menjadi alat untuk pelatihan kerja, memperkirakan kebutuhan bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi di setiap operasi atau pemeriksaan. Lalu yang keempat ada menjadi alat untuk menentukan tata letak pabrik, dan yang terakhir ada menjadi alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang diterapkan. Nah, selanjutnya ada peta proses perakitan, yang dimana peta proses perakitan ini digunakan untuk menggambarkan urutan tahapan perakitan yang dialami oleh komponen mulai dari proses awal hingga terbentuk menjadi produk jadi menurut Suta Laksana tahun 2006. Peta proses perakitan ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai yang pertama, mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai dari awal proses hingga uh, produk hingga aktivitas terakhir. Lalu mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan
atau dilakukan oleh orang selama proses berlangsung. Yang ketiga menjadi alat mempermudah analisis dalam mengidentifikasi tempat-tempat terjadinya ketidakefisienan. Lalu yang terakhir adalah menjadi alat memperbaiki tata letak serta metode kerja. Lalu selanjutnya ada scrap. Scrap itu adalah material sisa atau proses proses pemotongan atau pembentukan yang tidak menjadi bagian produk akhir, umumnya berbentuk tidak beraturan dan berukuran kecil. Nilai scrap juga lebih rendah daripada nilai produk jadi. Lalu terdapat rumus untuk menghitung persentase scrap, yaitu yang pertama 1 dikurang volume dipakai dibagi volume diterima dikali 100%. Persentase scrap papan belakang proses pemotongan. Sebagai contoh, 1 0,002785 dibagi 0,02903 dikali 100% dengan hasil 4,07%. Itu contoh dari perhitungan scrap, persentase scrap. Lalu selanjutnya ada struktur produk. Nah, struktur produk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik implosion, yaitu struktur produk yang penguraian komponen struktur produk yang urutan dimulai dari induk sampai ke komponen level bawah. Level 0 dalam struktur produk explosion menunjukkan produk jadi, dan level bawah menunjukkan komponen paling awal dirakit. Lalu ada teknik implosion, yaitu struktur produk implosion mengurai struktur produk yang dilakukan dengan urutan dari komponen penyusun hingga membentuk produk jadi. Pada teknik ini level 0 menunjukkan komponen yang dirakit pada tahap awal, sedangkan level-level di bawahnya mempresentasikan produk jadi. Nah, jadi kalau untuk explosion ini menguraikan produk jadi menjadi komponen penyusunnya bisa digunakan dalam perencanaan kebutuhan material maupun sistem MRP. Lalu implosion ini menelusuri komponen ke produk jadi, bisa digunakan untuk mengetahui penggunaan komponen, analisis dampak perubahan desain, dan pengendalian persediaan. Ya, kedua teknik ini tentunya sangat penting untuk manajemen produksi modern ya. Lalu selanjutnya ada Bill of Material. Bill of Material merupakan daftar yang memuat seluruh material komponen shop perakitan beserta jumlah masing-masing yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk menurut Ulrich tahun 2012. Ada keuntungan, yaitu yang pertama mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh melalui pengakumulasian berbagai biaya. Yang kedua mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Dibutuhkan departemen lainnya menghindari terjadinya kekurangan produk maupun kelebihan persediaan. Lalu ada yang keempat meminimalkan risiko kerusakan atau kekurangan komponen produk yang dibutuhkan. Lalu ada yang terakhir mempermudah koordinasi antara departemen produksi dengan departemen lainnya. Nah, ada jenis-jenis BOM, yaitu BOM itu single level BOM, yaitu menggambarkan hubungan sebuah induk dengan level komponen pembentuknya. Lalu multi level BOM itu menggambarkan struktur produk dari level 0 sampai ke dengan paling bawah. Lalu ada summarized BOM, yaitu yang dilengkapi dengan jumlah total setiap komponen yang dibutuhkan. Jadi single BOM ini sederhana satu tingkat, lalu multi level BOM ini kompleks bertingkat, summarized BOM ini total kebutuhan komponen. Nah, lalu ada Bill of Material Explosion. Yang pertama itu adalah penjabaran struktur produk dari produk jadi ke komponen level bawah untuk mengetahui jenis dan jumlah material part dan sub assembly yang dibutuhkan sesuai rencana produksi. Terus yang kedua adalah Bill of Material Implosion, yaitu adalah teknik penelusuran struktur produk dari komponen level bawah menuju produk jadi untuk mengetahui penggunaan komponen pada produk serta jumlahnya, dan berguna dalam analisis perubahan desain, pengendalian persediaan, dan evaluasi kekurangan komponen. Jadi BOM explosion itu dari produk ke komponen, sedangkan BOM implosion itu dari komponen ke produk. Nah, dari BOM ini menjadi input utama untuk menentukan jumlah bahan yang harus disiapkan pada sistem MRP. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.